Ya, shalom, selamat malam Bu Marta, Bu ADC, Pak Hendro, shalom, Bu Sinta. Ya, Apa shalom. kabar semua malam hari ini? Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini dan kembali kepada host dan koordinator kita malam hari ini, Ibu ADC dari Sidoarjo. Lagi shalom, selamat malam. Ya, shalom. Bu, buat kita semua ya Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah Gereja CLCC via Zoom ya, hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Tapi sebelum mulai Bapak Ibu, saya akan menyampaikan yang bertugas malam hari ini ya. Yang bertugas malam hari ini host adalah Ibu Adece. Nanti worship leader, pembicara dan perjamuan kudus, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa profetik Ibu Sinliang dari Surabaya. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dan kita akan selesai. Mari Bapak Ibu, kita langsung aja ya, kita satukan hati, kita mau berdoa dulu. Kita membuka ibadah pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih boleh ada lagi di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu buat kami. Percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang ambil alih dari awal sampai pertengahan. Sampai pada akhirnya. Tuhan bahkan yang berdaulat atas ibadah pada malam hari ini. Dan kami semua mendapatkan kekuatan daripada Engkau lewat firman yang akan kami dengar juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari sekali lagi tahbiskan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Silakan Pak John untuk praise and worship. Amin, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, Tuhan Allah kita Allah yang besar. Dia sangat dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku.
Mari katakan sama-sama. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Tolong klik tombol subscribe dan tombol Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Malam hari ini Tuhan, Dia layak disembah, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Yesus gunung batu kami, kota benteng kami. Saat ini kita berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Saat kami dalam hadirat Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat, dan melekat dengan-Mu ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, hadirat Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhkan kami, penuhi bersama katakan anugerah-Mu. Biarlah saat indah malam ini kami bersama Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Ya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya mengasihi Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan.
penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sama-sama katakan, anugerah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Penuhkan kami Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sama-sama katakan, anugerah-Mu. Menikmati kasih. Anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan, katakan, menikmati kasih. Anugerah-Mu. Haleluya, menikmati kasih. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Oh, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami semua. Malam ini kami percaya kuasa-Mu bekerja. Mari yang percaya katakan amin. Satu pujian lagi dan kita bersorak bagi Tuhan malam ini ya. Haleluya. Yeay. Oh, Ku diberi kuasa. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Yesuslah Tuhan. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama aku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Mari terima kuasa Tuhan malam ini. Haleluya.
Dengan sukacita kita bersorak bagi Tuhan malam ini. Semuanya katakan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Oh, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi, haleluya. Siapa jadi lawanku? Oh, sungguh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh ya, yeah. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya. Kita akan mendengar firman Tuhan dan doa sebelum firman akan disampaikan malam ini. Haleluya. Akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oh, praise the Lord. Haleluya. Ada Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong. Akan berdoa ya malam ini sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Haleluya. Ya, sudah lama kita nggak mendengar suara Ibu Kesia Willy Chan. Ya, silakan Ibu Kesia. Halo Ibu Kesia, suaranya nggak kedengaran? Oke, baik. Mungkin lagi ada sedikit masalah teknis di sana. Jadi nanti doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki ya. Saya tidak mendengar suara Ibu Kesia malam ini. Mic-nya sudah dibuka, tapi suaranya nggak keluar ini. Oke, baik. Nanti Ibu Kesia bisa nanti ganti untuk doa setelah firman ya. Baik, Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian selamat malam. Mari kita naikkan puji syukur doa kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Kami awali akan pembacaan akan firman-Mu yang hidup ini bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua saat ini Tuhan. Dari pagi hingga malam hari Tuhan Yesus. Sehingga kami menerima berkat kehidupan yang baru, yang baik daripada-Mu ya Tuhan.
Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapak. Bapak mau urapi kami semua di sini Tuhan Yesus. Haleluya. Rumah kami masing-masing ya Bapak, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Teristimewa PS John Sarbunan Bapak mau urapi dia dengan kuasa-Mu ya Bapak. Haleluya. Berikanlah wahyu kepimpinan-Mu bagi dia Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kerjakan bagi dia ya Bapak. Amin. Ya dapat menerjemahkan firman ini kepada kami dengan baik ya Tuhan. Pelihara kami semua malam hari ini Tuhan Yesus. Diamkan semua roh-roh jahat. Roh-roh pikiran. Roh-roh cerai berai ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Jauhkan semua pikiran kami dari ruangan kami ya Bapak. Bapak mau bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapak. Kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami saya ucapkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, terima kasih Pak Frans Angki, doa yang sangat indah ya sudah dinaikkan malam ini. Oke, nanti Ibu Kesia Wilichan akan setelah khotbah selesai ada pertemuan kudus, Ibu Kesia Wilichan akan berdoa ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini berapa banyak saudara yang hatinya haus dan lapar akan firman, yang rindu akan firman Tuhan, malam ini lambaikan tangan, sebagaimana doa yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, bilang saya rindu akan firman Tuhan, katakan sama-sama, 2, 3, saya rindu akan firman Tuhan, yes. Amin. Haleluya. Kalau benar saudara malam ini adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, berarti Anda tidak salah ada di dalam ibadah ini. Karena ibadah ini sesungguhnya mengandung kehendak dan kuasa Tuhan. Bilang amin. Saudara-saudara, saya percaya malam ini ada kehendak dan kuasa Tuhan yang akan dicurahkan bagi kita semua. Yang percaya bilang amin. Dan saya percaya ini waktunya untuk saudara-saudara saya untuk menerima kuasa dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Hendro bisa sharing. Haleluya. Kita akan melihat firman Tuhan malam ini luar biasa ya. Puji Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan semua yang hadir malam ini. Anda mempunyai telinga untuk mendengar dan sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Sementara engkau mendengar firman Tuhan, yakinkan dirimu, Roh Kudus sedang bekerja malam hari ini. Amin. Haleluya, terpujilah engkau Tuhan selama-lamanya. Oke, haleluya. Sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, kehendak dan kuasa Tuhan. Bilang, malam ini saya mau kehendak dan kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya mau kehendak dan kuasa Tuhan. Amin. Bersiaplah saudara-saudara. Kita lihat sebuah ayat yang luar biasa malam ini. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Dr. Randa Evangelis ADC dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Lukas 9 ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Amin. Lalu pergilah mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah murid-murid Yesus. Mereka ini adalah pengikut-pengikut setia dari Tuhan Yesus sejak dari awal sampai pada saat terakhir. Yesus mati, dikuburkan, disalibkan, dibangkitkan.
dan dia naik ke sorga. Mereka menjadi saksi mata dari peristiwa tersebut sampai mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, dan mereka mulai berglosolalia, yaitu berkata-kata dalam roh. Kirabayadabashikababa. Malam hari ini siapa yang belum mengalami pengurapan Roh Kudus, yang belum mengalami karya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, minta malam ini supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata-kata dalam roh, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Oh, itu adalah salah satu cara untuk Tuhan penuhi engkau dengan kuasa pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu perhatikan ayat ini berkata, lalu pergilah mereka, dan mereka murid-murid Yesus mengelilingi segala desa sambil apa, saudara-saudaraku? Katakan sambil apa? Sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan. Amin. Saudara-saudara, memberitakan Injil itu adalah kehendak Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah kuasa Tuhan. Amin. Dan menyembuhkan orang-orang sakit itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin engkau sehat, Tuhan tidak ingin engkau sakit. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu misi daripada setan, destroy it. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Tetapi di ayat 10 bagian B, di ayat yang sama bagian B, Yesus bilang, aku datang supaya mereka ini orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Mereka mempunyai hidup dan segala kelimpahan. Katakan amin. Ini adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Tubuhmu sehat malam ini. Tubuhmu sembuh malam ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yakinkan dirimu. Kehendak dan kuasa Tuhan malam ini sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu. Saya rindu engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus malam ini. Mulai engkau buka hati, bilang, Roh Kudus, penuhi aku dengan rohmu. Penuhi aku dengan pengurapanmu. Saya merasakan pengurapan Tuhan sedang mengalir malam ini. Oh Roh Kudus, mari hembusi mereka dengan rohmu. Hembusi mereka dengan rohmu. Hembusi mereka dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Mulai berkata-kata dalam roh. Come on, Holy Spirit, flowing, mengalir kuasamu, mengalir mujizatmu, sementara hati mereka haus, hati mereka lapar, hati mereka memuji Tuhan, mengalir kuasamu. Datang Roh Kudus, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam ini, engkau terima kesembuhan. Siapa yang susah malam ini, engkau terima penghiburan. Siapa yang lemah malam ini, engkau terima kekuatan baru. Siapa yang dalam keadaan berdosa malam ini, Tuhan menyucikan, mengampuni segala dosamu. Haleluya. Jesus. Amen. Kehendak dan kuasa Tuhan. Next. Kita akan lihat. Haleluya. Next, Pak Andro. Oh Jesus. Lihat baik-baik Bapak Ibu, orang percaya yang suka mendengarkan dan melakukan segala firman perintah Tuhan dengan segenap hatinya adalah cara dia dapat berjalan. Katakan dapat berjalan. Katakan lebih keras lagi, dapat berjalan. Lebih keras lagi, katakan dapat berjalan. Dalam apa, saudara? Dalam kehendak dan kuasanya Tuhan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Amen. Dan hal ini kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Malam ini saya percaya ada sesuatu yang lain malam ini. Sesuatu yang spesial malam ini. Kuasa Tuhan boleh bekerja. Oh Jesus, di hati yang haus, di hati yang lapar, di hati yang percaya, di hati yang merindukan Tuhan, kuasa Tuhan sedang datang menjumpai engkau. Kuasa Tuhan sedang datang menghampiri engkau. Terima dalam nama Yesus, terima malam ini. Sesuatu yang ajaib, the kingdom of God, kerajaan Allah sedang datang, sedang turun di dalam kehidupanmu, meskipun dari rumahmu masing-masing. Kuasa Tuhan sedang hadir malam ini. Terima, katakan amin. Saudaraku, dari ayat-ayat ini, kalau kita perhatikan, saudaraku, ya, Kisah Rasul pasal 6 ayat 4 sampai 6,
malam ini kita sudah masuk di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kemarin malam kita baru menyelesaikan kisah Rasul pasal 5. Dari ayat ini Bapak Ibu, karena ayat 1 sampai ayat 3 tadi pagi kita sudah bahas ya. Makanya saudara rugi sekali kalau saudara tidak ikut tadi pagi ya. Ini ada kelanjutan dengan ayat ini, saudara. Mari kita lihat, saudaraku, dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Amin. Siapakah orang percaya yang mengetahui kehendak dan kuasa Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, bilang, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Malam ini aku ingin mengetahui kehendak dan kuasa Tuhan. Bilang amin. Siapa dia yang mengetahui kehendak dan kuasa Tuhan? Mari kita lihat. Dia adalah orang yang selalu apa, saudaraku? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu apa? Pertama, memusatkan. M yang pertama yaitu memusatkan, ya. Memusatkan apa, saudaraku? Memusatkan pikirannya pada Kristus. Katakan amin. Nah, memusatkan pikirannya kepada Kristus dalam apa, saudaraku? Ya, di dalam doa dan apalagi dan pelayanan firman. Jadi waktu engkau beribadah, Tuhan mau engkau fokus kepada Tuhan. Ada banyak orang kenapa mereka tidak bisa mengalami kehendak dan kuasa Tuhan? Karena mereka tidak fokus kepada Tuhan, saudaraku. Betul badan mereka ada di dalam kebaktian, tapi saudara, pikiran mereka, hati mereka itu di luar, saudaraku. Di luar kebaktian, saudaraku. Mereka masih mikir macam-macam, saudaraku. Masih mikir itu, masih mikir ini, saudaraku. Sehingga mereka tidak mengalami kehendak dan kuasa Tuhan. Malam ini kalau saudara mau mengalami kehendak dan kuasa Tuhan, maka fokuskan dirimu kepada Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua persoalanmu, singkirkan semua orang-orang yang telah berkata-kata negatif tentang dirimu, orang-orang yang menjudge engkau, yang menghakimi engkau, mereka-mereka yang menuding engkau, yang membuat engkau terluka, membuat engkau sakit hati, membuat engkau dalam keadaan kecewa, membuat engkau dalam keadaan marah, dalam keadaan kepahitan. Tinggalkan semuanya. Saudara datang pada Tuhan, fokus pada Tuhan, bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku sangat merindukan Engkau. Aku sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Aku datang malam ini. Aku yang susah dan sedih. Tuhan, Engkau hiburkan hatiku. Aku yang lemah malam ini. Kau beri aku kekuatan baru. Aku yang dalam keadaan beban berat, dalam keadaan terpuruk malam ini. Tuhan, beri aku kelegaan. Tuhan, beri aku pertolongan. Suamiku tidak bisa menolongku. Istriku tidak bisa menolongku. Anakku tidak bisa menolongku. Orang tuaku tidak bisa menolongku. Saudara-saudara sekandung sepupu tidak bisa menolongku, menantuku, mertuaku tidak bisa menolongku, bos, majikanku, atasanku, pimpinanku tidak bisa menolongku, tetangga semuanya tidak bisa menolongku. Aku tahu hanya satu pribadi yang bisa menolongku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dokter pun tidak bisa menolongku, hanya Yesus, dokter yang ajaib, yang sanggup menolong hidupku. Amin. Karena itu malam ini, saudara-saudara, Tuhan minta engkau memusatkan pikiranmu pada Kristus dalam doa. Katakan dalam doa. Nah, orang kalau dia berdoa itu kehendak Tuhan. Dan doa kalau dia naikkan dengan iman, hati yang percaya, hati yang penuh dengan keyakinan, doanya powerful. Doanya penuh kuasa. Amin. Dan ketika dia masuk dalam pelayanan firman, dia suka menyampaikan firman, dia suka memberitakan Injil, ada kuasa Tuhan. Tanpa didoakan, orang-orang sakit sudah disembuhkan. Tanpa didoakan, orang-orang terikat sudah dilepaskan. Tanpa didoakan, orang-orang dalam keadaan beban berat, mereka pulang bawa kelegaan. Kenapa? Ada kehendak dan kuasa Tuhan. Amin. Kalau semua kita sama-sama fokus untuk Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Kehendak dan kuasa Tuhan. Dan siapakah orang yang mengetahui kehendak dan kuasa Tuhan? Dia adalah orang percaya yang selalu apa, saudaraku? Yang kedua, ada M yang kedua. Selalu apa, saudara? Menerima apa, saudara-saudara? Menerima usul yang baik. Dan kemudian memilih orang-orang yang berkualitas. Ya, tadi pagi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kualitas pilihan Tuhan. Tuhan itu memilih orang yang berkualitas, bukan sekedar tampak luarnya. Saudaraku, ada orang penampilan luarnya bagus,
tapi belum tentu yang di dalam itu bagus, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, manusia batinia, manusia roh kita inilah yang Tuhan cari, kesungguhan kita, keseriusan kita ini yang Tuhan cari, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar penampilan luar, saudaraku. Penampilan luar ini terkadang bisa menipu orang ya. Tapi kalau penampilan yang dari dalam, Bapak Ibu, itu yang Tuhan cari, kualitas rohani, kualitas orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Kehendak dan kuasa Tuhan, saudara-saudara, ada pada orang yang menerima apa? Usul yang baik ya. Kalau usul yang tidak baik jangan diterima. Usul yang baik dan memilih orang-orang yang berkualitas. Nah, siapa saja orang-orang yang berkualitas? Mari kita lihat ada di sini ya. Kisah Rasul 6 ayat 5. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Amin. Amin. Dari nama-nama orang-orang ini, saudaraku, ada satu yang terkenal di situ. Siapa dia? Dia adalah Stefanus, ya. Stefanus seorang yang penuh dengan iman. Orang yang penuh dengan iman karena setiap hari dia dengar firman Tuhan. Maka sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang berkualitas. Kenapa? Karena isinya itu firman. Itu adalah Allah sendiri. Orang Kristen yang setiap hari suka dengar firman Tuhan, sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang penuh dengan iman. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Katakan amin. Kalau orang Kristen tidak dengar firman, dia sudah dengar berita-berita di luar, saudaraku, gosip sana, gosip sini. Nah, itu menunjukkan itu adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Amin, saudaraku ya. Kalau orang-orang yang, saudaraku, orang-orang yang jahat atau orang-orang yang buruk itu suka membicarakan orang ya. Kalau orang-orang yang tengah-tengah lumayan itu, dia suka membicarakan ide, saudaraku ya. Dia suka membicarakan, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang teknis, masalah teknis. Tapi kalau orang-orang yang baik, saudaraku, orang-orang yang berkualitas, dia suka membicarakan ide-ide. Kira-kira apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kira-kira apa yang bisa aku lakukan supaya Yesus Tuhan disenangkan? Apa yang bisa aku lakukan supaya banyak orang bisa dengar Injil? Apa yang bisa aku lakukan supaya banyak orang bisa diselamatkan? Apa yang bisa aku lakukan supaya banyak orang dipulihkan? Apa yang bisa aku lakukan supaya banyak orang diberkati Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan supaya pekerjaan Tuhan bisa makin maju? Apa yang bisa aku lakukan supaya terjadi kegerakan yang besar, kebangunan rohani yang terbesar? Nah, itu orang-orang yang berkualitas. Dia suka membicarakan ide. Amin, saudaraku. Tapi orang-orang tidak berkualitas, sukanya, saudaraku, gosip sana, gosip sini, jelekan si A, jelekan si B. Nah, itu orang-orang yang tidak berkualitas ya. Kalau ada malam ini orang-orang demikian, bertobat, Bapak Ibu sekalian. Amin. Supaya engkau bisa dilayakkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Ya, lalu mereka memilih Stefanus. Stefanus orang yang berkualitas. Kenapa? Karena dia adalah orang yang penuh dengan iman. Setelah iman, dia penuh dengan apa lagi? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi dia, saudaraku, sehingga dia mulai berkata-kata dalam roh. Mulai berkata-kata dalam roh malam hari ini. Mari Tuhan penuhkan kami dengan firman-Mu, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Penuhkan malam ini, supaya anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu orang yang nomor 1 disebutkan namanya Stefanus. Karena saking dia berkualitas, banyak orang tidak suka dengan Stefanus. Dia penuh dengan roh kemuliaan. Sehingga Stefanus, Bapak Ibu, pada saat dia dirajam batu, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan takhta Allah memberikan penghormatan bagi Stefanus. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku.
Dan seketika Stefanus mati. Tapi sebelum dia mati, orang melihat mukanya Stefanus itu seperti wajah malaikat. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang berkualitas. Kenapa? Karena orang-orang berkualitas, mereka penuh dengan iman, mereka penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Meskipun hari ini soal banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, penderitaan, kesesakan, banyak pencobaan yang kau alami dalam kehidupan ini. Tapi selama engkau penuh Roh Kudus, engkau penuh firman Allah, engkau menjadi orang yang berkualitas. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah pergerakan yang besar kebangunan rohani, Tuhan sementara mencari orang-orang berkualitas. Pastikan malam ini Bapak Ibu sekalian, engkau adalah orang-orang yang dipersiapkan menjadi pribadi yang berkualitas. Karena itu Bapak Ibu jangan mau lagi saudaraku dengan kehidupan yang lama yang tidak berkualitas, yang hanya urusi orang, ngurusi masalah-masalah orang. Gak perlu Bapak Ibu sekalian. Ini saatnya kita berbenah diri. Ini saatnya kita mengintrospeksikan diri kita. Kita bisa bercermin dari firman Allah. Apakah kita hidup sudah benar? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hidup kita belum sesuai kehendak Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita setiap hari mengoreksi diri kita supaya pertumbuhan iman kita makin maju, makin meningkat. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kehendak dan kuasa Tuhan ada pada siapa? Yang ketiga, pada orang yang selalu mempunyai M yang ketiga. M yang ketiga itu apa, saudaraku? Menyerahkan dirinya pada Tuhan. Dan kemudian dia menerima impartasi, katakan impartasi, kuasa Roh Kudus. Angkat tangan saudara malam hari ini. Tuhan mau impartasikan kuasa Roh Kudus bagi saudara. Mari Bapak Ibu, boleh kita berkata-kata dalam roh. Malam ini Tuhan impartasikan kuasa Roh-Mu untuk anak-anak-Mu malam ini dalam nama Yesus. Terima impartasi Roh Kudus sedang datang, sedang menjumpai engkau, sedang memenuhi engkau di dalam nama Yesus. In Jesus name, receive now, be healed now. Be healed now. Terima sekarang kuasa kesembuhan sedang datang dalam nama Yesus. Oh, aku percaya malam ini akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi. Amin. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Amin. Amin. Dari orang-orang 7 orang ini, angka 7 selalu bicara tentang angka sempurna. Dari 7 orang ini termasuk Stefanus. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang diurapi Tuhan. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Wow, ini namanya impartasi kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, biasa dalam pelayanan ibadat tatap muka, saya selalu di dalam pengurapan Roh Kudus. Saya selalu mengimpartasikan pengurapan Roh Kudus itu kepada semua jemaat Tuhan. Mereka yang datang, mereka menerima impartasi kuasa Roh Kudus, ya. Dan dari mereka mengalami pengalaman Roh Kudusnya luar biasa. Ibu Joyce Putirai salah satu di antara mereka, ya. Ada juga Ibu ADC dan teman-teman yang lain. Sebelum pandemi datang, kita biasa ibadah tatap muka dan impartasi Roh Kudus begitu kuat, saudaraku. Sedang kuat dan mengalir dalam kehidupan mereka, saudaraku. Dan mereka langsung mengalami pengurapan Roh Kudus, langsung rebah, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita adakan juga tahun lalu ketika adakan retreat di Posarang Kediri, pengurapan Roh Kudus juga begitu kuat, ya. Sampai orang yang datang dengan jimatnya itu, saudaraku, yang diberikan oleh leluhurnya, saudaraku, akhirnya dia lepaskan itu jimat dan dia relakan jimatnya itu dibakar, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Saya tanpa pengurapan Roh Kudus, saya tidak bisa berkhotbah dan mengajar firman Tuhan seperti malam ini. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, saya juga terbatas. Tapi ketika Roh Kudus mulai memenuhi saya dipenuhi dengan roh yang tidak terbatas. Ya Bapak Ibu, sehingga setiap hari saya siapin firman Tuhan, pagi dan malam. Saya lakukan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Saya tahu ini suatu panggilan Tuhan, ini suatu kehormatan, ini suatu anugerah, satu kesempatan Tuhan berikan pada saya untuk mempelajari firman, dan kemudian setelah saya dapatkan, saya impartasikan, saya bagikan, saya salurkan pada saudara-saudara sekalian. Supaya apa yang saya dapat itu, saudara-saudara juga mendapat
pendapat yang sama. Amin, saudaraku. Ingat, pengurapan mengalir itu dari atas turun ke bawah. Saudaraku, ya, air itu mengalir dari atas turun ke bawah, saudaraku. Tidak akan pernah ada cerita air mengalir dari bawah, tempat yang rendah naik ke atas. Kecuali kalau kita pakai sanyo, ya, air ditarik untuk naik ke atas. Tapi secara alamiah, secara rohania, secara ilahi, kuasa pengurapan Roh Kudus itu datang dari atas. Datang dari atas seperti minyak di kepala Harun, kemudian turun ke jenggot dan ke jubahnya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengurapan kuasa itu datang dari Tuhan melalui seorang pemimpin rohani, mengimpartasikan kepada saudara-saudara saya. Kalau engkau dekat dengan orang yang suka berdoa, engkau menjadi orang yang suka berdoa. Kalau engkau dekat dengan orang yang suka memuji menyembah Tuhan, engkau menjadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, ya. Kalau engkau dekat dengan orang yang suka selalu akan firman Tuhan, engkau akan menjadi orang yang selalu suka akan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau engkau dekat dengan orang yang tidak berkualitas, orang yang selalu bicara hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang negatif, yang buruk, yang suka menggerutu, engkau akan seperti itu. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Engkau bergaul dengan penjudi, engkau menjadi seorang penjudi. Engkau bergaul dengan perampok, engkau menjadi seorang perampok. Engkau bergaul dengan pezina, engkau menjadi seorang pezina. Engkau bergaul dengan seorang penyembah berhala, engkau jadi orang yang suka menyembah berhala. Tapi sebaliknya, kalau engkau ada di dalam komunitas orang-orang benar, orang-orang yang hatinya cinta Tuhan, malam ini seperti di dalam kebaktian kita ini, maka pastikan Bapak Ibu, engkau dan saya tidak akan ada di tempat yang lain, saudaraku. Engkau ada di tempat yang tepat, yang Tuhan sedang persiapkan engkau untuk menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Itulah everlasting life. Saudara saya ada di dalam wadah CLCC, singkatan dari City Everlasting Life Community Church, ya. Apapun nama gereja itu, mau sebesar sebagus apapun, semua ujung-ujungnya akan menuju kepada kekekalan. Everlasting life, hidup yang kekal. Dan malam ini kita sudah ada di dalam wadah CLCC, City Everlasting Life Community Church, yang mempersiapkan saudara saya untuk menikmati hidup yang kekal. Amin. Kalau malam ini Bapak Ibu yang belum penuh Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus penuhi engkau. Ya, saya percaya malam ini saya akan impartasikan pada saudara-saudara. Nanti tanggal 28 kita akan ketemu di hari Sabtu jam 10 di Pondok Chandra Indah. Di sana pun saya akan impartasikan pengurapan Roh Kudus bagi semua yang datang, ya. Yang di Jawa Timur, saudara silakan engkau datang, persiapkan waktu, persiapkan hidupmu, doakan kami sebagai pelayan Tuhan juga supaya Tuhan penuhkan bencana kami dengan Roh Kudus-Nya, ya. Karena Roh Kudus akan bekerja di sana. Amin. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan karena dia mengerti akan kehendak dan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang suka berdoa. Katakan amin. Dan dia menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Wow, itu dahsyat. Bilang itu dahsyat. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 4. Kisah Rasul 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Amin, 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 amin. Supaya kami sendiri dapat memusatkan diri, memusatkan pikiran dalam apa? Dalam doa dan pelayanan firman. Dulu saya orang yang tidak suka berdoa, Bapak Ibu. Dulu ketika teman saya almarhum, dia ajak saya berdoa, saudaraku. Jam 3 pagi dia sudah bangunkan saya marah-marah, saya ngomel, saudaraku. Saya bilang kepada dia, kamu kalau berdoa sendiri aja, jangan suka bangunkan saya. Saudaraku, saya tidak suka yang namanya doa. Biasa kalau ada pertemuan doa, saya selalu beralasan, berkelit. Saya selalu suka menghindar, saudaraku. Sampai Tuhan izinkan suatu hari saya mengalami keadaan musibah, kecelakaan. Saat dokter sudah angkat tangan, tidak bisa menolong saya lagi. Karena, saudaraku, ini taruhannya nyawa, saudaraku. Saya tidak bisa mendapatkan jaminan saya bisa hidup, saudaraku. Pada saat saya dalam keadaan sudah tidak berdaya, disitulah saya mulai ingat kepada Tuhan. Saat dokter bilang dia tidak bisa menolong saya lagi, itu disampaikan pada ibu saya. Saya ingat kebaikan Tuhan saat dokter angkat tangan, Yesus dokter yang ajaib turun tangan. Disitulah saya menjadi orang yang suka berdoa. Dan kalau orang ajak saya berdoa, itu saya paling suka, Bapak Ibu. Makanya sebelum pandemi, kami selalu mengadakan doa malam. Itu mulai dari hari Kamis malam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Karena jam 6 sore,
kami 1 jam ada Bible study, kami ada pendalaman Alkitab. 1 jam, setelah itu jam 7 malam kami mulai dengan doa malam, saudaraku. Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam selesai. Kami break sebentar, lanjut lagi. Saudaraku, jam 10 malam sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam selesai, kami break lagi, lanjut lagi. Jam 1 pagi dini hari sampai jam 4 pagi. Wow, luar biasa. Dan teman-teman di situ mereka merasakan, saudaraku, hadirat Roh Kudus, mereka merasakan pengurapan Roh Kudus. Banyak dari mereka berkata, Pak, kapan lagi ada kebaktian tatap muka? Kapan lagi? Saya bilang, kalian doakan saja. Kita akan adakan 3 tahun kami tidak mengadakan, Bapak Ibu, ya. Jadi itulah sebabnya kami masuk lewat online ini, saudaraku. Karena pandemi, kita tidak boleh berkumpul bersama ya pada waktu itu, saudaraku. Tapi sekarang ini sudah boleh, diperbolehkan. Saudara kasih Tuhan, dan mereka rindu sekali, saudaraku. Saya berpikir 3 tahun ini pengurapan Roh Kudus mungkin sudah hilang. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Pengurapan Roh Kudus makin ada, makin selalu diisi, saudaraku. Dan ketika kita bertemu di situ pengurapan Roh Kudus terjadi, dahsyat lagi ya. Tahun lalu, 2 tahun lalu kita adakan retreat di saudaraku di Batu Malang. Pengurapan Roh Kudus juga terjadi di situ. Sampai ketika hari Minggu saya berkhotbah di satu gereja, dan gembala sidang pendetanya bersama dengan pengurus-pengurus, mereka maju dan mereka terima pengurapan Roh Kudus. Tuhan lawat mereka di situ. Wow, itu dahsyat, saudaraku. Dahsyat, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia menjadi orang yang suka berdoa dan suka merenungkan firman. Kita lihat. Tadi Kisah Rasul 6 ayat 4 sudah dibacakan, diperdengarkan Bu ADC? Sudah, Pak John. Sekarang Oke, kita lihat yang kedua. Kita lihat ya. Yang kedua. Kita lihat di ayat yang kelima. Bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena dirinya sendiri berkualitas. Maka ketika dia menjadi orang yang berkualitas, dia menghasilkan orang berkualitas. Kita lihat ya. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Amin. 7 orang ini, Stefanus dan teman-temannya ini, mereka menjadi orang-orang berkualitas. Kenapa? Karena mereka dihasilkan dari orang-orang yang berkualitas juga. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, orang percaya taat pada firman itu orang yang berkualitas. Maka dia menghasilkan orang-orang yang berkualitas juga. Amin. Kalau dirinya tidak berkualitas, maka dia tidak akan bisa menghasilkan orang-orang yang lain yang berkualitas. Katakan amin. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Oh, haleluya. Mari kita perhatikan yang ketiga ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudara-saudaraku? Dia mendapatkan impartasi, ya, pengurapan Roh Kudus. Katakan amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Amin. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saya bisa membayangkan nggak waktu Petrus, Yohanes, rasul-rasul ini menumpangkan tangan atas 7 orang, yaitu Stefanus dan teman-temannya. Saudara bisa membayangkan nggak? Stefanus dan teman-teman saat itu juga mereka penuh Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam roh. Kenapa? Karena impartasi itu mereka dapat dari rasul-rasul seperti Petrus dan Yohanes. Amin. Dan itu seperti aliran listrik yang mengalir, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pun demikian, Bapak Ibu. Di dalam saya berkhotbah, di mimbar pengurapan itu sudah datang. Dan saya mengimpartasikan itu kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan membuat kita menjadi orang-orang berkualitas. Katakan amin ya. Saudara, dari 3 poin ini kita sudah belajar malam ini dari sebuah tema yang diangkat, yaitu kehendak dan kuasa Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita malam ini Tuhan pakai kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan kuasa Tuhan.
Mari kita haleluya, kita berdoa bersama-sama sebelum nanti Ibu Casey akan berdoa untuk kita semua. Saudaraku, mari pegang roti di tangan kanan saudara. Pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat roti ini. Imani, ini bukan roti biasa. Ini adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan, keselamatan, hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Imani saudaraku, bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan saudaraku. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Mari pegang anggur, saudaraku. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kehidupan, ada mujizat. Imani saudaraku, siapa yang sakit malam ini? Alkitab berkata, oleh belur Yesus, oleh darah Yesus engkau disembuhkan. Imani, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah daripada Kristus. Darah yang telah ditumpahkan di atas kayu salib untuk menyucikan segala dosamu dan dosaku. Darah yang ditumpahkan di atas kayu salib ini untuk menyembuhkan engkau yang sakit, untuk membebaskan engkau dari segala kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk kegagalan, kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang, kutuk kelemahan, dan sakit penyakit. Darah ini membebaskan kau dari semuanya itu. Imani. Siapa yang percaya malam ini bahwa ini adalah darah Kristus, angkat tinggi-tinggi melebihi kepada saudara. Bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Silakan Ibu Kesia Willy Chan bisa berdoa buat kita semua ya yang hadir malam hari ini. Oh glory, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih waktunya Pastor. Terpujilah Yes. Allah Bapa dan Tuhan Yesus karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari Amin. antara orang mati suatu hidup yang penuh pengharapan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan semua yang ada pada kami, nyawamu, tubuhmu, dan Ya, darahmu Yesus. tercurah buat kami semua. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus hidup kami, anugerah Tuhan yang kami ditebus oleh darahmu, diselamatkan, dikuduskan, dan disucikan oleh darahmu yang kudus. Engkau jadikan hidup kami Jesus. milikmu Tuhan Yesus, menjadikan kekasih hatimu milik kekasayanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, cawan yang sudah kami minum, roti yang sudah kami Jesus. makan Tuhan, Ya Tuhan. anugerah luar biasa tubuh Amin, Yesus, amin. kami bisa mendapatkan kemurahan-Mu, Ya, kami Yesus. mendapat perkenanan-Mu, Amin. kami bisa menyentuh dengan pribadi Tuhan Yesus Ya, Kristus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dan menjaga atas hidup Yes. kami, supaya kami tidak tersandung, tidak terjatuh Ya, Tuhan, Yesus. dan Amin, membawa amin. kami agar kami tidak menodai dan penuh Ya, kegembiraan Yesus. di hidup kemuliaan-Mu Amin. Yesus Kristus. Ampuni Tuhan Yesus akan Ya, semua Yesus. kedagingan, keegoisan Ya, kami, Yesus. kemarahan kami, Ya, ketidak Tuhan. kebenaran hidup kami, kenajisan kami, Ya, ketidakketaatan Yesus. kami, dan semua perbuatan yang Jesus. menyakitkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dan Jesus. kuduskan kami ya Tuhan Yesus, layakkan Jesus. kami untuk ada bersama-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu Jesus. Tuhan yang Kau kasih ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu pada malam hari ini juga Tuhan yang sudah dibawakan, disampaikan oleh Pastor John Sarpunan. Ya, Yesus. Berkenan firman ini terus bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan Amin, kami. amin, amin. Berkenan
berrema di dalam hidup kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami, jauhkan terima kasih Bapak-Bapak yang penuh kasih, layakan kami terus memuji menyembah-Mu, dan jadikan kami umat-umat-Mu yang setia dan biji-biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang sudah kami panjatkan. Berkatkanlah firman perjamuan kudus ini, menjadikan kami disucikan, dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami yang lemah Engkau bangkitkan, kami yang punya kesakitan Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau telah menghiburkan kami ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kekuatan yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami, semua yang Kau pakai kami, yang pelayan-pelayan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa yang sudah dinaikkan, doa peneguhan firman oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong ya. Sudah menaikkan doa untuk kita sekalian. Tuhan berkati Ibu Kesia. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya. Amin. Kembali pada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan sekaligus sakramen perjamuan kudus ya buat kita semua. Kita sudah menerima dan sudah hidup manunggal dengan tubuh dan darah jasmani kita. Juga terima kasih Bapak Frans Angki Kuara, Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong, yang sudah berdoa untuk sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk pada doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Bu Sin Liang. Ya, terima kasih Bu Aditi atas informasinya. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Ti. Ya, kita akan doa profetik 1 bagi bangsa dan doa profetik 2 akan diakhiri dengan Iris. Yes. Mari. Haleluya. Haleluya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja GLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dan dalam pelayanan Gereja GLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah
orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. Kudus, bekerja di dalam pergerakan dan pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Terima kasih Pak, sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bun Cynthia. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Adece buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Ya, Tuhan shalom Yesus. Pak Lukas. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 033 0331 2684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan berat datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Haleluya. Info penting spesial Happy Birthday Oktober tahun 2023, Pastor John Sabunaiman dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 24 Oktober, Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Tanggal 27 Oktober, Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Apalagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap hubungi Ibu Sintan ini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik pengumuman yang sudah disampaikan ya oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Amin. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Lukas untuk pengumuman malam hari ini. Dan terus semangatnya ya untuk menyemangati kita semua. Amin. Terima kasih. Oke. Dengan berakhirnya pengumuman Bapak Ibu, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini ya. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya.
sudah memberikan kita yang terbaik dalam ibadah malam hari ini. Dan terima kasih Pastor John Sarbunan MA untuk firman Tuhan, di mana kita harus terus dekat dan melekat kepada Tuhan ya. Hati kita yang Tuhan lihat, bukan kepintaran kita, bukan luar kita, tapi hati kita yang benar-benar bulat untuk Tuhan ya Bapak Ibu. Karena di hadapan Tuhan semua kita telanjang, tidak bisa kita bersembunyi. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak John, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Ibu Sindiang, Bapak Frans Angki Kuara dan Ibu Keisha Wilican. Ingat firman Tuhan berkata segala jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia ya Bapak Ibu. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Siapapun tanpa terkecuali, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan untuk semua kita menerima berkat Tuhan lewat hamba-Nya. Silakan Pak John. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tuhan mau engkau hidup dalam kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Kehendak Tuhan adalah engkau dipulihkan, engkau diberkati, engkau disembuhkan. Dan engkau menerima berkat dan engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Di tanganmu ada kuasa. Sekarang imani. Imani malam hari ini. Buka tangan saudara dan berkata, mari aku terima kuasa Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Sekarang lakukan ini. Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Di mana engkau merasa ada keluhan di tubuhmu, bagian dada, bagian kepala, bagian leher, bagian pundak, bagian perut, bagian kaki, dimanapun. Lakukan dengan iman. Tuhan ingin engkau mengetahui malam ini kehendak dan kuasa Tuhan sedang terjadi. Tuhan kau lihat, pada saat saya menyebutkan nama saudara satu-satu, maka imani malam ini kuasa Tuhan sedang datang menghampiri engkau, kuasa Tuhan sedang mengunjungi engkau, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan engkau yang sakit malam ini, memulihkan engkau yang hancur malam ini, mengampuni engkau berdosa, melepaskan engkau terikat, memberikan engkau kekuatan kemenangan di saat engkau dalam keadaan persoalan malam ini. Di dalam nama Yesus imani malam ini. Dalam nama Yesus Ibu ADC engkau terima kuasa Tuhan. Malam ini engkau berjalan dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Pak Yatno, Suyatno dari Kediri engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Pak Lukas Krisnanto engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Ibu Weli Hukubun engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Adik Gasa, dalam nama Yesus engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Ibu Sian Liang engkau terima kuasa dan kehendak Tuhan malam ini. Ibu Elis Atta engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Ibu Martha engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Ibu Sinta engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Anak-anak terkasih Yohan Cindy James engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Dan juga untuk Ibu Keisha Wilican yang ada di Hong Kong engkau terima kehendak dan kuasa Tuhan malam ini. Aku berkata dalam nama Yesus, Pak Hendro Sugiarto engkau terima juga kehendak dan kuasa Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan, yang kekurangan dicukupi, dipenuhi segala kebutuhannya dalam nama Yesus. Yang mengalami takut, Tuhan beri engkau damai di hati, Tuhan beri engkau ketenangan batin dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini untuk semua anak mantu cucumu imani saudaraku, engkau juga terima kuasa Tuhan, kehendak Tuhan untuk mereka semua dalam nama Yesus. Anak-anak yang sakit disembuhkan, cucu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang tidak percaya menjadi percaya, yang sudah meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Malam ini kami doakan semua yang hadir, tidak ada satupun luput dari kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan kami doakan Pak Darmawan Lim, Ibu Ana Nova. Tuhan mereka juga sudah disembuhkan Tuhan. Dan persiapan pernikahan mereka bulan Desember. Semuanya disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Tuhan sudah cukupi semuanya. Memulihkan keuangan ekonominya di dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Indriani bersama juga dengan anaknya Feli dan juga calon menantunya yaitu Christian. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus.
Tahun depan mereka akan menikah, semua bisa berjalan dengan baik. Ibu Rosalin di Jerman bersama Pak Bruli, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dan putrinya Ibu Sandra sembuhkan, pulihkan. Juga untuk Ibu Shirley yang akan menikah di tahun depan, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan Ibu Linda Effendi, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan jamah dan pulihkan, Tuhan jamah dan sehatkan dia dalam nama Yesus. Imani malam ini saya percaya Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah mendengar doa dari semua yang hadir malam ini. Ibu ADC, Pak Suyatno, Pak Lukas, Ibu Weli Kubun Adegasa, Pak Frans Angki, Ibu Sian Liang, Ibu Elis Atta, Ibu Marta, dalam nama Yesus Pak Hendro, juga untuk Ibu Kesia Wilican, Ibu Sinta, anak-anak semua, Yohan Sini James, Tuhan sudah mendengar doamu malam hari ini. Dan saya percaya akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuanganmu. Engkau akan lihat mulai malam hari ini, sampai beberapa waktu ke depan, dalam 1 bulan ini, engkau lihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan sudah datang menghampiri engkau dalam nama Yesus. Saya percaya akan ada kesaksian-kesaksian yang engkau akan lihat, yang engkau akan dengar, yang engkau akan nikmati, yang engkau akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Tuhan berkati kebaktian ini malam ini, Tuhan berkati kebaktian besok pagi, Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, Tuhan berkati kebaktian sepanjang bulan ini, Tuhan berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, yang datang dengan iman, pulang bawa kelepasan, yang datang dengan iman, pulang bawa berkat yang melimpah, yang datang dengan iman, pulang bawa terobosan-terobosan ajaib, yang datang dengan iman, kebajikan dan kemudahan dari Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dapati engkau dan saya, kita semua tetap setia. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Lukas, Bu Kesia, dan Pak Frans Angki. Sama-sama Bu Kesia. Bu Weli, Tuhan berkati ya. Bapak Pendeta ya. Ya, Pak Frans Angki, Bu ADC. Ya, Pak Suyatno, Tuhan berkati ya. Ya, amin. Tetap semangat ya teman-teman semua. Ibu Elis. Ya, Bu Elis, Tuhan berkati Bu Elis. Luar biasa Bu Elis ya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Bu Eli, terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan Ibu ya. Sembuhkan Arsenia juga semuanya. Amin. Selamat malam teman-teman. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Bye-bye. Gasa, Tuhan berkati Gasa ya. Tuhan sembuhkan Pak Yosef juga dalam nama Yesus. Amin. Amin.